Pas dia gini, si gondrong gini, saya ngeliat kalau posisi di belakang ini kayak ada yang narik bang. Si Sukmanya itu saya ngeliat ada jarak gitu kan. Kalau nggak cepet-cepet kita tarik lagi bareng-bareng, udah lewat. Maksudnya? Udah lah, Sukmanya keambil. Dan dia bilang, ini tempat banyak yang diminta-minta. Banyak orang yang ke situ bukannya berdoa, tapi berdoa minta pengen kaya gitu kan, pesugihan segala rupa segala gitu. Ada yang minta nomor juga. Di satu kumpulan ini saya pernah masuk dan ikut, saya pengen tahu apa sih dalamnya. Pas ujung-ujungnya si pemimpin ini nawarin, mau jodoh gak? Kalau mau, ini ada sekian persen. Beli tuh? Beli bang. Itu yang dijual apa? Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Rohman. Aduh abang, gimana ya bang? Kabar ini bang? Alhamdulillah sehat. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Rohman nih. Nah sebelum Bang Rohman menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih bang. Sama. Udah meluangkan waktunya dari Bogor Selatan. Iya. Wih, Bogor Selatan gitu kan datang ke sini yang nanti akan membagikan pengalaman nih bang ya. Ataupun kisahnya gitu. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Rohman ini, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan bang. Jadi yang baiknya ambil gitu kan, buruknya jangan gitu kan. Oke bang, kalau boleh tahu nih pada video kali ini Bang Rohman pengen ceritain kejadian saat di mana nih bang? Saat di Gunung Pancar. Gunung Pancar. Oh Gunung Pancar daerah Bogor juga tuh ya? Kabupaten Madang. Iya, oke. Itu dalam rangka apa bang Gunung Pancar itu tuh bang? Dalam rangka kita itu ziarah. Ziarah, oke. Itu masih inget gak? Kejadian tahun berapa itu tuh? Tahun 2021. 2021, berarti lepas-lepas corona tuh ya? Iya. Iya kan, 2020 kan corona awal mula, terus 2021 tuh masih masa PPKM atau apalah namanya gitu kan. Oke, dan kalau boleh tahu bang, intinya tuh saat Gunung Pancar ngalamin kejadian apa bang? Intinya aja nih bang. Kejadian yang sampai sekarang saya inget itu. Salah satu teman saya hampir meninggal. Di Gunung Pancar. Di Gunung Pancar. Dalam rangka tadi ziarah itu. Ziarah, ya. Oke. Ini semoga ini teman-teman semua yang coba gue singgung di awal, di balik pengalaman Bang Rohman bisa ada nilai hikmah yang bisa diambil gitu bang ya, ataupun pelajaran. Oke. Mungkin Bang Rohman tahan dulu kali bang ya cerita ini bang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Rohman. Siap. Aman nih. Ini kopi apa Mel? Kopi mana nih? Kopi Bogor katanya. Bah, enakan bang. Segar. Siang-siang gini emang enaknya ngopi ya kan, sambil cerita horor ya kan. Oke. Udah siap pengen cerita bang ya? Oke, langsung aja kita sikat.
2021 saya kan lagi asik-asiknya penelusuran mengunjungi makam-makam keramat saat itu. Dan suatu ketika pas saya di rumah, saya itu ditemui sama ini kakak saya, abang saya. Abang saya bilang, "Man, ada yang nanyain kamu." Kata saya, "Siapa?" Gitu. Itu si Abah yang baru ngontrak di rumah kosong itu. Kan rumah kosong itu kan lama, Bang. Nah, si orang ini ngontrak di situ gitu kan. Nah, namanya si Abah Anto. Kata saya, "Nanyain apaan?" Gitu kan. Kata abang saya, "Dia pengen kenal sama kamu." "Emang abang cerita apaan ke dia?" Gitu kan. Nah, kata abang saya ini, "Enggak, abang cerita kalau abang ini punya adik yang suka penelusuran atau mengunjungi makam-makam keramat yang ada di sekitaran kota Bogor." Gitu. "Oh, abang bilang gitu?" kata saya. "Iya," kan abang saya. "Ya udah, ntar deh saya ke sana ke rumahnya ya kan. Cuma nggak sekarang." Nah, singkat cerita, tibalah di hari Jumat, Bang. Hari Jumat itu saya pulang Jumatan. Kan pas Jumatan itu kayak pulang lewat rumah dia kan, yang kontrakan itu. Saya tepak gini sama si Abah Anto ini. "Ah, sini mampir. Kita ngopi bareng, ngobrol," gitu. Saya pengen pengen kenal, kata si Abah ini. Ajaklah saya kan. Saya habis ganti baju, saya berangkat lagi masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya, kita duduk, ngobrol. Ada istrinya juga, istrinya si Abah ya kan. Nongkrong istrinya si Abah ini. Gak lama kemudian dia ke dapur bikin kopi. Saya lagi ngobrol sama si Abah. Si Abah bilang gini, "Man, susah amat sih ketemu sama kamu. Pengen ngobrol berdua aja, susah ya." Sampai-sampai saya ini pikiran hampir 3 balik baru bisa ketemu sama kamu. Saya bingung, Bang, di situ kan. Kok bisa sih, Pak? Sedangkan saya tuh orang biasa, itu nggak ada apa-apa kata saya gitu kan. Cuma si Abah ini kekeh. Saya tuh harus zikir dulu 3 kali baru bisa ketemu kamu. Nah, sekarang udah ketemu. Abah mau apa? Kata saya gitu kan. Dan tiba-tiba si Umi datang berbawa kopi, Bang. Ditaruh kopi. Ini kopi. Pas si Umi jongkok gini, itu kan posisi rumah dari pintu depan ke dapur itu kan, dapur itu kelihatan kan. Pas si Umi naruh kopi itu di bawah, itu ada yang nengok, Bang. Mukanya pucet, rambutnya panjang, putihnya agak kucel gitu. Nengok gini, Bang. Di dapur itu. Gak lama kemudian saya diem gak cerita apa-apa saat itu. Nah, si Umi berdiri lagi, dia ke dapur lagi, itu udah hilang. Nah, saya lanjutin obrolan saya kan sama si Abah ini. Nah, saya tanya, "Bah, Abah di sini masih apa aja?" Gitu. "Enggak, cuma berdua sama istri." "Oh gitu," kata saya kan. Saya belum nanya-nanya. Nah, di obrolan itu saya ngobrol, saya lihat dengar suara langkah kaki, Bang. Di rumah kontrakan ini yang dulunya kosong. Pas saya dengar langkah kaki ini, saya lari. Saya berdiri, saya lari ke dari posisi rumahnya itu kan di rumah, situ ada lorong, Bang. Lorong segini, arahnya ke dapur. Nah, saya tengok ke situ. Gak ada apa-apa. Balik lagi kan, saya duduk lagi di tempat ngopi ini. Nah, si Abah nanya, "Kenapa sih? Gak bisa diem," kata si Abah ini. "Enggak, saya juga nggak apa-apa. Tadi ada yang lewat aja," kata saya gitu kan. Nah, di situ kita nyambung lagi obrolan. Nah, si Abah ini dia cerita, ya, dia cerita itu kenapa si Abah ini pindah ke rumah itu karena di rumah kontrakan yang sebelumnya itu banyak gangguan, Bang. "Abah emang kontrak sebelumnya di mana?" Gitu. "Di kampung sebelah." "Emang kenapa? Ada apa di sana?" Gitu. "Enggak, di sana itu lebih rawan, maksudnya rawan mistis, Bang. Sampai hampir tiap hari itu dia didatangin ular warna putih seukuran segini, hampir tiap hari. Saking hampir setiap harinya dimatiin lah, dibunuh ular itu sama si Abah ini. Setelah dibunuh, malamnya mimpi udah gak benar dah. Jangka waktu seminggu kemudian dia pindah ke kontrakan itu. Jadi awal mulanya itu. Nah, ngobrol-ngobrol dari situ, saya tanya lagi kan, Abah punya ilmu hitam ya?" Saya gitu, Bang. Saya asal cuplak aja kan. Dia bilang, "Kok tahu?" "Enggak, saya cuma nebak," kata saya kan.
Nah si Abah ini mengiyakan dan dia juga ngasih bukti bang, itu dia memiliki ilmu yang itu kan mistis. Sampai dia buka baju gini, itu tapak jahitan bang, dari sini jahitan. Emang Abah kok bisa gitu kata saya. Itu kelemahannya gimana? Dia bilang si Abah ini, tahu gak saya kalah sama apa? Bukan sama samurai, bukan sama parang, bukan yang benda-benda yang gede-gede, tapi sama pisau dapur. Berarti dia kebal dong berarti? Dulunya bang. Oke. Dulunya ilmu kebal, ilmu hitam kayak gitu. Nah dari situ, dia ada yang nolongin kan, ada yang nolongin Pak Haji itu, ada salah satu Pak Haji di kampung sebelah, dia nolongin, begitu sadar, beberapa bulan kemudian ininya udah bersih lagi. Nah kata si Abah ini, dia ketemulah sama si Hendy. Si Hendy ini temannya si Abah gitu, yang menjadi si Abah ini jadi tobat gara-gara ini gitu kan, syariatnya. Nah saya obrolin, ntar juga kamu kata si Abah, ntar kamu ketemu sama Mas Hendy ini, ntar saya kenalin. Dia yang membuat saya tobat, kata si Abah ini. Kata saya, alhamdulillah Abah kalau gitu ya kan. Sekarang mah kita hidup baik-baik aja lah itu, gak usah yang kayak namanya kayak gitu. Nah dia juga cerita bang, dia kalau mau jadi gitu, mau pengen kebal segala rupa, dia tiap hari tuh minum bang. Minum apa? Minum air keras, air minuman keras itu, mabok. Kalau gak mabok ya gak bisa. Kan baru dengar bang ya. Berarti kita harus mabok tiap hari. Iya kan? baru tahu saya itu. Oke. Ya orang kayak gitu. Kalau dia gak mabok ya gak bisa. Tapi kalau udah mabok ayo berantem. Tapi berantem dalam kehidupan mistis ya, bukan fisik gitu kan. Saya tanya si Abah ini, yang benar emang ada ilmu kayak gitu saya kan? Ada. Tapi saya gak mau kata saya kan. Saya ambil yang positifnya aja gitu. Nah, agak lama kemudian pas si Abah ini cerita, curhat tentang masalah dia. Nah, saya juga bilang, Mbah, saya juga nih, memang suka saya penelusuran ke tempat-tempat angker, tempat-tempat keramat. Cuma, saya belum ketemu, Mbah. Belum ketemu apa yang saya mau gitu. Dan akhirnya dijawab sama si Abah ini, Abah Anto ini. Ya udah ntar ketemu aja, kita kenalan sama si Mas Hendy ini gitu kan. Gak lama kemudian ada video call di hari itu juga, tepatnya jam 4:30 kalau gak salah itu. Tanya Mas Hendy, ini kata si Abah ini orangnya. Dilihatin ke muka saya Bah, si Abah ini HP-nya kan, dilihatin ke muka saya, ini Bah, ini Mas nih, Mas Hendy orangnya ada di sini. Mau diapain? Saya bingung kan, mau diapain? Ternyata dari obrolan dia ini ya, si Hendy sama si Abah ini, dari ujung-ujungnya itu mau kasih pemahaman yang benar ke saya, itu intinya bang ya. Dari situ pas gak lama kemudian beres dia nelpon sama si Hendy ya. Karena azan maghrib kan saya pulang. Keesokan harinya baru hari Sabtu tuh saya ketemu sama si Hendy ini. Si Hendy datang ke kontrakan si Abah kan, saya dipanggil, ketemulah kita bertiga ngobrol masalah hal-hal yang menurut saya masih awam itu kan, hal-hal mistis segala rupa keramat, penelusuran gitu kan. Saya tanya langsung ke dia, ternyata dikasih jawaban yang benar bang. Kata saya ini nih guru nih, kata saya gitu kan, sambil saya senggol Mbah Anto itu. Nah ngobrol-ngobrol bertiga, nah baru karena si Abah ini tahu rumah kontrakan udah lama ini kan kosongnya, Mas Hendy ini otomatis ngerespon, ya udah Bah, ntar saya beresin bang di situ, dinetralin semua rumahnya itu untuk kontrakan. Dia ngeberesin, saya ngeliatin sambil ngopi ngerokok, ngeliatin mereka berdua aja gitu kan. Jam 5:30 lewat mau maghrib, udah beres, dia duduk lagi, dengeran azan, tahu sholat, habis sholat duduk lagi di situ. Pas duduk itu bang ada suara bang. Suara kuda, itu suara jarang-jarang saya dengar. Suara kuda di atas rumah. Kayak suara apa ya kuda itu ya? Bukan suara kuda yang biasa yang banyak itu bukan ya? Satu ya. Ringikan kuda. Ringikan kuda tapi kudanya kuda kerajaan ya, bukan kuda ini. Nah, gak lama kemudian saya tanya, "Bah, denger gak? Apaan?" Itu suara kuda kata dia. Iya. Saya senggol lagi sama Mas Hendy, "Mas denger gak?" "Iya udah, biarin aja," kata saya Mas Hendy ini. Nah gak lama kemudian, beberapa menit kemudian itu
muncul bang 2 sosok di depan pintu bang. Persis di depan pintu, saya masih ingat rupanya itu. Komplit dia sosok 2 pengawal. Ini berbadannya komplit. Sampai dia pegang tombak. Perasaan insting saya ini, dia ini apaan gitu kan. Sampai saya tanya lagi ke Mas Hendy sama Abah ini, Mbak Anto ini. Cuma si Abah Anto ini gak ngerespon. Dan ngerespon ini Mas Hendy. Nah Mas Hendy bilang, udah gak apa-apa, cuek aja, kata dia gitu kan. Sama kekeh, ini apaan gitu kan. Dalam hati saya, cuma saya dengar si sosok ini bilang mau sama saya, apa sama sendiri kerjainnya kayak gitu. Nah dari obrolan itu udah cuekin aja, saya coba cuekin aja gitu kan. Ya udah hilang tuh. Beberapa jam kemudian kita ngobrol. Saya diajaklah ke sebuah perkumpulan dia bang. Satu perkumpulan yang dimana di dalam perkumpulan itu ada non muslim, ada muslim, campur agama. Cuma kita ngerangkul semua. Oh, pakai silat atau gimana? Bukan. Yang namanya tuh teras merah bang. Teras merah itu dimana ada yang Tionghoa, ada Buddha gitu, Kristen, ada Muslim, saya masuk situ. Nah dari situ kalau bisa dibilang itu spiritual bang. Cuma perjalanan spiritual, cuma kita jalurnya beda-beda. Kenalin saya diajak sama si Abah Anto ini, Mas Hendy, sini si Rohman ajakin aja, kita kumpul aja bareng sama yang lain, sekalian kenalan gitu kan. Kata saya, apaan nih? Enggak, ini kumpulan biasa, ngobrol sambil ngopi aja gitu kan, kata dia. Kapan emang, kata saya? Ntar minggu depan aja, hari Sabtu waktu itu. Mau tiap hari Sabtu itu ada kumpulan bang, kumpul-kumpul. Saya ngobrol habis itu, Mas Hendy ini bilang, ya udah man, nggak apa-apa, lu gabung aja sama kita gitu kan. Nanti juga ketemu gitu kan, apa yang kamu cari itu. Kata saya, udah ikut aja lah saya gitu kan. Nah beberapa minggu kemudian, si Abah ini sore, man jangan lupa ya nanti malam kita ke sana base camp gitu. Oh iya bah, masuk dah. Beberapa jam kemudian, masuk jam 7 malam, si Abah ini ke rumah bang. Ke rumah ngajakin, man ayo kita berangkat. Bah mau jalan apa naik motor nih, kata saya. Kata si Abah di jalan aja. Gak mau bah, saya pengen naik motor gitu. Ngapain punya motor, gak dipakai, kata saya kan. Ke motor bang, kita boncengan. Berangkat. Ada sekitar 15 menit nyampe. Emang dekat itu posisinya. Dia nyampe, duduk, saya taruh motor, saya Abah turun. Karena di situ udah banyak orang kan, ada hampir 15 orang. Begitu saya turun, saya duduk bang. Begitu saya duduk, itu merhatiin mereka. Buset nih panas banget. Itu saya suasananya gitu kan. Saking banyak orang mungkin kan. Cuma pas saya tengok gini bang, itu kan di posisi base campnya itu ini base camp. Ini jalan nih, jalan motor. Base camp, jalan motor. Di tebing ini tuh ada pohon bang. Pohon rambutan, pohon mangga, sama pohon pisang. Nah di pohon pisang ini pas saya belok tengok gini ke kiri, astagfirullah. Apa lihat pocong bang? Pocong bos gini, sambil gini. Sambil makan pisang? Kagak lah. Kalau mau apa? Kira begini ya. Kagak jadi belum jadi ya. Belum berbuah pisangnya. Oke. Nah pas gak lama udah biarin aja. Dia coba cuekin aja ya. Karena posisinya banyak orang juga gak enak gitu kan. Nah gak lama kemudian setelah beberapa menit bang, itu ada lagi bang sosok. Itu si sosoknya tuh terbang sampai sila gini bang. Begini bang, kayak tombak. Munculnya di pojokan base camp. Anjir apaan lagi ini? Baru lihat gua gitu kan kayak gini kan saya kan. Saya tengok lagi si Abah. Wah, itu lihat di atas gitu. Apaan? Katanya, udah biarin aja, kata si Abah Anto ini kan. Ya udah, daripada saya rame gitu kan. Udah tutup aja, nggak saya bocorin gitu kan apa yang ada di situ. Nah, gak lama kemudian tuh sekitar jam berapa? Jam 9 gitu kan. Kita ngobrol itu sampai jam 11 bang. Jam 11 bubar gitu kan. Nah kira-kira jam 9 tuh pada kumpul semua. Nah si Abah Anto ini dia bilang ke sama yang lain, itu di situ ada Frankie, si Joni, si Ferdi gitu kan, si Agus, Wahyu sama Hendy, banyak lah gitu kan, 15 orang. Nah si Abah Anto ini bilang ke Mas Hendy, Mas
kayaknya ke Gunung Pancar enak deh gitu. Udah lama kita gitu kan. Ada salah satu yang punya base camp ini. Wah abah bener bah. Ayo kita berangkat kapan? Ya yang otomatis yang lain juga mengiyakan gitu kan omongan abah ini. Nah dijawab sama si Mas Hendy ini. Oh iya bah, gak apa-apa minggu depan aja kita berangkat. Gitu. Sekalian ngajakin si Rohman gitu. Terus sambil gini gitu kan nunjuk saya. Saya bilang, Mas, emang di Gunung Pancar ada apaan sih gitu kan? Emang saya sebelumnya itu dari almarhum kakek saya, almarhum mamang saya, uak saya pernah ke situ. Sampai nginep bang di tempat di puncak Gunung Pancar ini. Nah saya tanya ke Mas Hendy, ada apaan sih Mas di sana? Ada petilasan kata dia gitu kan. Ada petilasan yang di pos 2 itu ada 2, yang paling atas itu ada 3 kata dia. Oh kalau gitu mah bolehlah saya, ya kan? Kebetulan saya pengen ke sana kata saya kan dari kemarin udah kesampaian. Nah dari situ mengiyakan semua ya udah saya oke lah saya berangkat gitu kan. Singkat cerita itu tidak, saya bubar kan jam 11 itu bubar, kita pulang masing-masing. 2 hari kemudian itu saya mimpi bang, mimpi ada sosok datang, perempuan cantik bang. Dia pakai parasnya cantik, pakai sanggul bang. Cuma sini kelihatan kembangnya itu kayak kantil gitu ya, yang putih kantil, bajunya kebaya warna hijau, ke bawahnya itu sarung kayak emak-emak dulu gitu. Dia datang ngeliatin saya sambil senyum bang. Saking dia terus-terusan senyum, saya otomatis saya bangun bang, kaget kan. Waktu itu saya masih inget jam 2 pagi, saya kebangun, ya langsung minum, beristighfar, saya ke kamar mandi ambil wudhu, sholat 2 rakaat, langsung tidur lagi. Nah keesokan harinya saya telepon Mas Hendy, Mas maaf ini saya tadi malam mimpi apaan ya Mas kata saya. Dia jawab, ah itu mah yang di Gunung Pancar udah ditungguin kamu kata si Mas ini. Kata saya kok bisa Mas? Gak apa-apa itu memang bagus kata dia. Saya ikuti saran dia. Hari Jumatnya itu saya kan hari Sabtunya mau berangkat. Nah hari Jumatnya itu saya bongkar motor Beat tahun 2010 masih inget. Motornya masih ada di Gunung Salak. Masih karbu ya? Karbu bang. Iya. Masih sekarang masih ada. Soalnya di Gunung Salak sekarang motornya itu. Saya bongkar, habis Jumatan saya bongkar. Akhirnya saya cabut, saya nyuruh adek. Ini tolong dong pancasin. Dicas kan otomatis sama dia. Ya udah cas. Saya bersih-bersih gitu kan. Lama kemudian itu beres. Si adek ini kebalik lagi ngambil bawa aki itu kan. Saya ketiduran sampai saya gak inget itu aki dibawa sama adek saya, gak inget saya. Keesokan harinya kan hari Sabtu ketemu. Pas hari Sabtu jam 2 itu saya dijemput sama si Abanto. Man ayo berangkat. Oh iya bah, siap bah. Itu motor kan udah di luar kan. Saya keluarin. Hidup bang. Motor hidup kan saya gak tahu itu kan waktu itu kan. Bah berangkat ke base camp, nyampe ke base camp kan kita makan dulu semua tuh. Waktu itu saya berangkat tuh 11 orang. Beres itu, saya berangkat tuh jam 4. Saya boncengan sama si Abanto. Nah yang lain boncengan juga kan. Saya berangkat, waktu itu sih sore mau hujan. Cuacanya mau hujan. Karena begitu nyampe sana itu sekitar jam setengah 5 kurang gitu, jam 5 kurang. Itu hujan bang. Makanya kita begitu nyampe sana itu Gunung Pancar, kita turun dari motor itu, jadi kita jalan pelan-pelan, nggak langsung ke atas. Kita ada diem di lapangan itu sekitar 5 menit. Beres 5 menit, kita jalan bang. Saya yang duluan, ada si Agus, si Indra, Mbak Kijang gitu kan, sama si Gondrong. Kita jalan, itu pas di tangga pertama itu masih posisinya pasti di bawah. Pas di tangga pertama itu, saya lihat yang orang-orang yang lain itu udah ngap bang, kepada kuat badannya. Wah agak kuat. Lanjut. Nah akhirnya kan lanjut, saya udah paling atas, saya udah jalan duluan. Kan di tempat tangga yang kedua itu kan ada tempat duduk, tempat peristirahatan. Saya duduk bang, saya duduk ini, set. Yang lain tuh masih di bawah posisinya.
Datanglah yang lain tuh satu persatu ya kan, si Agus, si Indra nyampe kan. Nah si Gondrong ini dekat saya, di Gondrong ini dekat saya berdiri kan. Saya mau lanjut kata saya kan, udah lama duduk. Si Gondrong ini duduk tempat saya Bang. Begitu duduk dia kejar gini Bang, matanya kebalik putih doang, lidahnya menjalar keluar sampai panjang keluar. Dia sambil dia nahan sakit, si punggungnya gini Bang, posisinya gitu sampai ke atas ini. Saya panggil kan anak-anak yang masih di bawah, woi cepetan sini, ini lu lihat gitu saya kan. Nah akhirnya kan pada lari semua. Ada yang nangis Bang, nangis kejar orang tua Bang, nangis kejar gini Bang, gak salah. Lu bayangin Bang, orang tua di atas gua umurnya. Soalnya apa, yang paling muda itu gua doang. Gitu kan. Nah ada yang nangis, ada yang kita coba bantu itu kita tarik lagi Bang. Saya soalnya ngelihat juga kan, pas dia gini, si Gondrong gini, saya ngelihat kalau posisi di belakang ini kayak ada yang narik Bang. Si Sukmanya itu saya ngelihat ada jarak gitu kan. Kalau nggak cepet-cepet kita tarik lagi bareng-bareng, udah lewat. Maksudnya? Udah lewat, Sukmanya keambil. Makanya yang lain itu pada mau nangis, bilang mau ke orang tuanya gimana ini, gitu kan, kata teman saya ini. Nah, agak lama kemudian kita sembuhin, gitu kan, kita netralin lagi. Alhamdulillah tuh Bang, atas kita bareng-bareng gitu kan, kita netralin lagi, dia sadar. Pas dia sadar itu ditanya, malah bingung, jadi kayak orang bingung aja. Apa sih yang terjadi, kata dia gitu kan. Gak lama kemudian si Hendy ini nunjuk saya, Mas Hendy ini, Man, udah kamu aja ke atas, ke puncak, udah ditungguin. Kata saya, tungguin apa, sama siapa nih? Itu pokoknya lu kesana aja, kata dia. Rohman, Bakijang, si Indra, bertiga kita naik ke atas, jalan. Di tengah perjalanan Bang, tau gak, hampir gua kaget Bang. Itu monyet bergelantungan di atas kepala gua. Biasanya itu monyet gak ada. Kata warga situ gak ada monyet. Gede Bang? Udah gede Bang. Dari atas pohon ke pohon lain gitu kan. Saya diam dulu di situ, gak berani lewat, soalnya dia lumayan banyak gitu kan, bergelantungan. Saya diam dulu sama si Indra, Agus. Si Agus gak nyusul dia. Bakijang, saya sama si Indra bertiga, posisinya paling depan. Gak lama kemudian pas monyet itu lewat, gitu kan, kita lanjut lagi Bang. Nah pas saya ada berapa jarak dari pos 2 ini, ada yang manggil, gitu kan? Ada yang manggil teman saya si Agus ini sambil bawa air. Tunggu, kata dia kan. Ya bagus, saya tungguin gitu kan. Nah datang berempat kan, kita berempat ketemu, nyampe lah kita di pos 2 Bang. Nyampe di pos 2 itu emang ada patilasan. Patilasan, boleh sebutin ininya gak, patilasannya gak? Boleh. Yang Raden Panji Ranggawulung sama Mbah Balung Tunggal. 2 itu yang di pos 2. Ya kita masuk, gitu kan. Itu kan ada saung. Nah saya masuk, saya duduk di saung ini. Ini maka patilasan 2. Saya duduk, saya tunjuk Bakijang. Bah, gimana Bah mimpinnya? Udah, Roman aja yang mimpin. Saya otomatis mimpin kan, mimpin mereka. Nah, mimpin duduk ini, sambil ini. Saya merem Bang, itu cahaya muncul Bang. Das, cahaya ini terang banget. Udah kayak cahaya Patromak ya, yang baru itu. Saya masih merem posisinya. Cuma tiba-tiba si cahaya ini berubah. Suasana pudar. Jadi kalau kata orang-orang spiritual itu jadi sebuah energi kesedihan Bang. Suasananya itu jadi kita itu ke bawah arus, yang dimana secara tidak langsung orang yang di sini yang dulu yang punya patilasan ini secara tidak langsung dia curhat sama saya gitu kan. Dia curhat dan dia bilang ini tempat banyak yang diminta-minta, banyak orang yang ke situ bukannya berdoa tapi berdoa minta pengen kaya gitu kan, pesugihan segala rupa segala gitu. Ada yang minta nomor juga. Saya sampai duduk situ, sampai di suasana kayak gitu, nangis Bang. Jujur, saat pertama kali saya jaroh atau ke makam-makam keramat, yang paling sedih itu yang tersentuh di situ. Gak lama, saya tutup gitu kan. Begitu saya buka mata, itu Bang kita bing.
udah sosok lagi. Itu sampai sekarang saya ingat sosok itu. Matanya bulat, tajam, terus rambutnya gimbal, cuma kotor. Nah dari bajunya itu compang-camping, warna hitam. Karena saya gak mau respon dia kan, karena belum nyampe puncak juga. Ya udah saya bilang ke Pak Hanto ini, Mas Indra, sama Pak Agus. Udah kita lanjut aja, sebentar lagi nyampe, kata saya kan. Gak usah dihirauin kayak gitu mah, kata saya. Akhirnya kita jalan lagi bang, lanjut ke titik pertama. Nah beberapa menit kemudian nyampe lah kita di puncak. Di puncak yang benderanya itu. Kita langsung ke makam Haji yang putih. Haji putih ya. Kita nyampe, saya mimpin juga di situ. Di situ aman. Nah, yang Haji putih itu aman, ya kan? Sama keluar lagi, saya masuk lagi ke Kimas Manggala sama Ibu Nimas Bungsu. Tuh. Saya masuk lagi ke situ ke dalam, pas masuk itu bang, pas gini, ini kayak gelombang sari bang, sari India itu bang, tapi warna hijau, digelombangin gini bang, saya masuk. Itu yang ngerasain bukan saya aja gitu kan, yang 3 teman saya juga ngerasain. Itu saya masuk, assalamualaikum masuk, saya duduk. Di situ saya jadi mimpin juga, gitu, mimpin orang tua juga kan. Suasana si sosok ini muncul tiba-tiba bang. Muncul tiba-tiba berpakaian apa yang saya mimpikan, persis apa yang saya mimpikan, ternyata sih sosok ini gitu. Sampai saya berdoa beres, gak lama saya keluar lagi bang, karena pengen ngopi kan, ada warung. Saya pesan kopi, Pak kopi dong, bikinin 4, yang pahit 1, yang 3 manis gitu. Bikinin ya kan, sambil nunggu, saya makan sedikit cemilan ya, dari situ. Kita duduk berempat. Gak lama kemudian datang kan tukang kopi ini. Ini kopinya. Ya udah. Saya lihat kok ada 5 si kopi ini. Saya tanya, Pak, maaf, punten nih Pak. Ini yang pesan 5 siapa, kata saya. Saya kan pesen 4. Enggak, saya tadi lihat ada 1 lagi. Kata saya, siapa gitu kan. Bingung. Yaudah gak apa-apa lah. Pas diminum bang, pahit semua bang kopi. Gak ada yang manisnya? Gak ada yang manis. Lihat gua biar manis gitu. Mungkin kalau ada abang ya manis lah. Oke, tuh pahit semua tuh. Pahit semua. 5-5-nya. Gak ada yang manis satupun. Gak ada. Oh. Saya tanya soalnya, yang ada kan teman saya itu si Indra, Mbah Anto sama si Agus ini dia kesuka. Kalau yang manis yang pahit itu kan, kalau saya suka pahit gitu. Ya udah saya minum tuh 2 gelas saya minum. Yang 3-nya masing-masing 1-1. Gak apa-apa saya minum, saya bayar gitu. Nah beres itu saya gak punya pikiran ke arah-arah yang lain lah gitu kan. Soalnya posisinya di situ gitu. Nah kemudian kita kan ngejar waktu. Kita ke atas itu cuma berdoa, kita turun lagi. Ya istilahnya kalau kata pendaki tektok gitu kan. Nah kita turun jam 6 kurang, kita turun berempat. Itu pasti pertengahan jalan yang dimana kita awalnya naik itu ketemu sama monyet gede-gede. Itu bang saya ngelihat banyak lubang gede gini. Lubang cuma ketutup sama rimbunan alang-alang di situ. Itu hampir saya tiap belokan di pertengahan puncak ini. Saya ngelihat banyak lubang-lubang yang kayaknya lubang-lubang yang dipakai kayak permintaan orang-orang yang nggak benar. Kayak gua gitu? Iya, kayak gua bang. Itu hampir tiap belokan. Saya ngelihat bang. Ada cerukan gitu ya? Cuma dia ketutup alang-alang. Dia kan samar-samar kan. Saya nggak berani lama-lama, makanya sebelum azan maghrib gitu, kita harus turun. Mau gak mau. Akhirnya kan itu saya jalan nyampe ke bawah, alhamdulillah nyampe. Begitu nyampe ke bawah itu saya nyari orang lain ya, anak-anak yang lain gitu kan. Ada ketemulah di warung. Ketemu di warung, saya tanya yang si gondrong tadi, abang gimana tadi, sehat? Ya saya sehat. Ingat ya tadi kenapa? Gak inget apa-apa, saya ingetnya duduk aja. Kata dia itu yang kejadian saya mau naik itu, yang sukmanya mau ketarik. Syukurlah kata saya, gak apa-apa gitu kan. Saya mau lanjut sholat, saya sholat bang. Itu kan ada musola.
Gak jauh dari warung, ini jalan ke puncak, ini kan ada musola, saya ke musola. Jalan musola sama 3 orang teman saya yang naik itu. Pas ngelengkah mau ambil air wudhu, pas ngelengkah gini, nah nengok gini, ada yang terbang. Sampai saya kaget itu kan. Kata Pak Agus ini, kenapa man? Enggak ada apa-apa kata saya. Dah wudhu aja, ambil wudhu kan, berempat ambil wudhu. Sholat, udah masuk musola, begitu masuk musola, saya mau komat, udah diduluin sama teman saya komat. Imam, udah aman, imam aja. Sampai ke imam saya mimpin bang. Pas beres surat Al-Fatihah, itu ada suara amin banyak bener. Jadi kan kalau misalkan 3 orang di belakang saya ketahuan suaranya kan. Ini enggak bang, amin, panjang bener bang. Itu seolah-olah di musola itu banyak yang ngucapin amin. Saya sampai sempat diem dulu gitulah, mas, sampai kaki, nggak tahu sendiri tektok bang, kaki bergetar kan. Pas saya dengar suara amin yang banyak ini, saya diem dulu, karena lumayan juga pak, mistisnya kan. Habis itu beres, selama saya paksain kan, beres. Nah, pulang lagi kita ke warung itu. Pas dari warung itu kita ngobrol-ngobrol, sharing gitu kan. Sampai salah satu teman saya, dia bilang, si Pak Agus ini, man, ngeri ya, ngeri apaan kata saya. Itu dari di atas di pos 2 sama kopi. Iya, gak usah, ntar aja ceritanya kata saya. Ceritanya di base camp aja, semua buka aja. Nah, gak lama kemudian kita pulang bang. Pulang sekitar jam 9 malam. Kita pulang rame-rame gitu kan. Itu motor hitam gak hidup pak. Gak hidup. Itu awalnya kita berangkat starter tuh hidup. Saya sela kan, otomatis saya sela. Nah saya bilang ke Abah Hanto, kan dari berangkat si Abah Hanto yang saya bonceng. Nah arah pulangnya saya minta Abah tolong pindah aja, minta boncengan sama yang lain gitu. Si Indra kosong gitu kan. Nah si Abah Hanto ini ikut ke si Indra. Kalau saya sendiri bang. Sendiri saya sela. Hidup bang motor. Itu motor itu hidup. Jalan. Kan ngikutin kalau orang-orang yang teman-teman yang lain itu udah pada jalan semua. Saya di belakang jalan sampai si salah satu teman saya ini Pak Agus ini, saya jalannya beda arah gitu. Kalau saya belok ke kanan, dia malah lurus hampir ke jalan tol gitu kan. Nah singkat cerita itu sekitar jam 10 lewat, nyampe lah kita ke base camp bang. Kita nyampe ke base camp, ternyata si Pak Agus ini yang nyasar, yang tembusan mau ke tol ini udah ada di base camp. Tapi saya lihat motor saya bang, berasap keluar. Panasan. Saya buka bang, bagasi. Pas saya lihat itu, buset ini apaan? Kagak ada akinya motor. Sampai saya bilang, Mas Endi, lu lihat nih. Ini motor gila, dari berangkat dari rumah sampai pulang lagi dari Gunung Pancar kagak pakai aki kata saya. Saya masih diem aja. Kok bisa gitu kan motornya? Nah, ini saya karena saya orangnya cuek juga kan, gak mau pusing lah. Nah, akhirnya saya ngobrol lagi, saya buka, Mas waktu saya di atas itu saya ngelihat sosok ini, si ibu yang bener kata Mas ini sosok yang masuk dalam mimpi saya gitu kan. Terus yang di pos 2 itu dia ngasih energi kesedihan kata saya gitu kan, sama sosok yang aneh gitu. Nah dari situ saya pas di pertengahan jalan juga saya ngeliatin ada gua-gua kecil mas, gitu kan. Wah mungkin orang-orang yang pesugihan pada masuk ke situ kata saya. Nah dari saya ngungkapin cerita sendiri, ada yang lain juga, Bahanto juga cerita juga, ya kan. Kata si Abah Hanto ini membenarkan apa yang saya lihat, gitu kan. Si Abah ini juga bisa ngelihat. Nah kalau Pak Agus, dia itu fokusnya yang tadi di musola bang. Itu musola dia kaget, hampir kaget itu kok banyak orang, sedangkan kita berempat, gitu kan. Pak Agus itu yang cerita. Nah yang kalau si Indra itu dia kepekaannya kurang, maksudnya kepekaannya kurang, dia nggak fokus ke arah mistis, gitu kan. Terus yang si Gondrong sama yang lain itu karena dia posisinya gak nyampe ke atas, posisinya dan masih di bawah itu udah ngap, udah gak kuat dia, makanya dia suruh di warung aja gitu kan. Nah beres kita ngumpul-ngumpul,
Saya pulang ke rumah itu jam 11 malam. Saya masih ngingetin ini motor nggak pakai aki. Saya cek aki bang di rumah. Aki motor ini di mana gitu kan. Akhirnya saya cari-cari, saya tanyain ibu saya, Mak, lihat aki nggak ini? Aki motor. Ah si AA, bukannya sama AA ini. Saya tanya lagi adik saya, Dek, mau aki motor mana? Kata dia ada di rumah abang. Di rumah abang? Nah, abang saya rumahnya di bawah bang, posisinya kan. Kita kan rumah 3 tingkat. Yang paling bawah itu kakak saya, abang saya. Coba cari ke rumah abang. Saya cari ke rumah abang. Ada di pojokan bang. Itu aki. Astagfirullahaladzim, kata saya, kok bisa bang? Dia kan motor Beat, itu kan gak pakai aki bisa nyala. Kalau menurut abang gimana ya? Bisa kalau disela. Kalau disela, ya kan? Bisa itu. Bisa hidup kan? Bisa. Kalau disela. Ada pengaturannya? Nggak ada. Kalau selak doang mah. Dek. Apa sih gue nggak ngerti nih. Motor nggak pakai aki. Motor nggak pakai aki. Terus bisa nyala. Nyala hidup. Bisa kalau disela. Kalau disela hidup. Bisa jalan. Bisa. Bisa. Kalau karbu. Iya. Serius? Kayaknya nggak tahu deh, teman-teman gue belum pernah pakai itu lagi. Iya serius bang. Bisa kan ya? Bisa. Bisa ya? Kecuali starter. Starter nggak bisa karena dari aki. Oh bisa? Ya. Tunggu asapnya keluar bang. Oh. Asapnya keluar. Kirain saya itu mau rusak motor. Batunya sampai sekarang sampai ke bawah ke Gunung Salak itu masih ada di motor. Oke. Nah akhirnya dari saya pulang dari Gunung Pancar ini gak ada kontak-kontakan bang sama sekali. Saya tanya Mas Hendy kan, Mas Hendy kan yang punya kalau yang diketuain lah ya. Ya tanya Mas Hendy, Mas udah jarang kumpul nih, udah beberapa minggu kan. Nah dari kata si Mas ini, ya mungkin atas kejadian kemarin man, dan pulang dari Gunung Pancar, kata saya, oh mungkin kayak gitu. Nah dari situ udah sampai sekarang Nggak kontak-kontakan lagi. Nggak ada kontak-kontakan. Kumpul juga nggak? Nggak ada. Kalau misalkan kita kumpul-kumpul udah jarang. Oke. Cuma saya kumpulnya itu sama Pak Kijang, Pak Hanto, ya kan, sama si Hendy bertiga gitu. Kita aja bertiga. Yang lain tuh jarang kontak-kontakan. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Itu cerita saya. Diminum dulu, Bang Rohman nih. Waduh, diminum silakan Bang, kopinya Bang. Wah, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Rohman nih saat itu apa jatuhnya spiritual ya Bang ya? Ke Gunung Pancar itu perjalanan spiritual ya? Oke, nah yang pertama kan emang Abah dulu nih. Yang kita ngomongin Abah dulu. Berarti Abah itu dulunya adalah pelaku penganut ilmu hitam. Yang dimana untuk kekebalan tubuh. Iya. Iya kan? Yang tadi kena pakai celurit, parang kagak. Tapi kalau pisau yang itu malah kena. Bekas jahitannya ada. Banyak itu Masih Bang. ada. Masih ada Bang sekarang ya? Oke, dan itu mabok dulu tuh baru kebal tubuh. Oh. Baru jadi Pak. Aneh ya? Baru jadi mungkin emosionalnya doang kali ya? Ya bisa jadi. Iya kan, emosionalnya kan kalau orang mabok kan emosional, wah bodo amat ya kan, nekat aja tuh. Apa jangan-jangan ini gara-gara sebotol minuman gue jadi kebal. Kebanyakan goyang Bang. Bukan goyang nih, karena ada jogetnya juga kan tuh. Oke. Nah berarti emang terus kemudian kan tobat nih si Abah ini kan. Maksudnya tobat tuh dalam artian nggak nekunin lagi tuh berkasih siapa Hendra atau siapa tadi? Hendy gitu kan. Akhirnya sering berjalan waktu tobat lah si Abah ini nih. Nah terus kemudian kan ada satu perkumpulan yang dimana saat itu banyak nggak cuma Muslim aja tapi banyak kan tadi yang sempat Abang bilang Buddha, Kristen, Hindu dan sebagainya gitu kan. Nah berarti yang ketua daripada perkumpulan ini si Abah atau si Hendy? Hendy. Oh, justru si Hendy. Berarti Abah itu nasihatin si Hendy biar dia tobat. Oh, tapi di perkumpulan itu Bang ngajarin tentang ilmu hitam nggak tuh? Nggak sama sekali. Kita ngajarin ilmu kehidupan kita. Kesininya sili asuh. Masuknya ke situ. Oh, di situ ya. Kriungan situ. Bukan mencari-cari ilmu hitam gitu enggak. ya. Mabok enggak. Bukan maboknya juga sih.
Oke. Tapi Bang Roman sendiri sempat kepincut gak? Misalkan ditawarin sama temennya, ini Bu terlepas dari perkumpulan itu ya. Misalkan Bang Roman tanya tuh kemana gitu kan, terus lo mau jimat gak? Atau biar badan lo ada yang ngisi gitu. Sempat ditawarin sama temen gak begitu? Pernah Bang, saya pernah ditawarin. Tapi ngelakuin? Enggak. Saya tinggalin. Sampai satu pengajian ini, di dalam pengajian ini ada jual beli Bang. Maaf ya Bang. Jual beli ayat. Di satu kumpulan ini saya pernah masuk dan ikut. Saya pengen tahu apa sih dalamnya. Saya masuk ke kumpulan itu, saya ikutin hampir seminggu 3 kali, ya kan. Pas ujung-ujungnya si pemimpin ini nawarin, mau jodoh gak? Contoh ya, mau jodoh gak? Kalau mau, ini ada sekian persen. Beli tuh? Beli Bang. Itu yang dijual apa? Ayat. Wah, itu nggak boleh berbisnis dengan agama itu ya? Iya, makanya itu bubar gara-gara saya kumpulan. Oh, berarti itu kayak sesat dong sebenarnya dong begitu? Sebenarnya kalau dibilang sesat ya kan soalnya dia jual beliin ayat. Iya, justru gitu itu kan? Bang. Bahkan gue sempat ngeliat tuh pesulap merah, dia beli ada satu pasar. Iya. Yang dimana jual-jualan gituan tuh klinik-klinik gitu dibongkar sama dia, ternyata cuma kayak gini doang nih isinya. Ayat nggak tahu apa gitu ya. Potongan-potongan ayat. Potongan tapi nggak bisa dibaca ya. Enggak. Iya oke. Kadang ayat-ayat dari huruf-huruf hijaiyah gitu Bang. Iya. Oke. Berarti ada juga yang kayak gitu ya. Berkedok gitu ya. Oh kacau. Makanya dari kumpulan itu, pengajian itu saya keluar. Kan teman saya juga saya diajak sama teman kan. Saya bilangin ke teman saya ini. Namanya si Katma, Mak, itu pengajian masih kata saya, kumpulan itu masih. Emang kalau kamu enggak kata teman saya, kalau saya enggak, malas saya. Ini lama-lama bubar kata saya. Itu Bang dalam hitungan sebulan bubar. Iya, enggak ada sama sekali pemuda yang ikut ngaji sama dia. Sesat itu mah berkedok agama ya, kacau sih. Oke, balik lagi. Bertentangan sama saya. Iya betul. Bertentangan sama agama juga kan gitu kan. Boleh. Oke, balik lagi ke pengalaman Bang Rohman nih. Nah terus kemudian kan Abang sempat kayak dikasih tahu sama Abah pas si Hendy bahwasanya ada yang nunggu di Gunung Pancar nih. Iya. Ya kan terus kan sebelumnya kan dimimpin dulu. Iya. Dimimpiin bahwasanya wujudnya kayak gini. Terus naik Gunung Pancar dan ketemu nih. Iya. Sama si yang dimimpin itu kan gitu kan. Nah sebenarnya Abang nanya lagi gak tujuan gue ditungguin tuh apa sih gitu kan, kita sebagai orang awam nggak tahu nih apa mungkin apa gitu. Emang sebelum saya ketemu sama kumpulan ini, jauh-jauh hari bulan-bulan yang sebelumnya itu perasaan saya itu emang saya pengen ke situ Bang. Pengen ziarah ke puncak Gunung Pancar ini, cuma gak ada temen. Oke. Karena apa? Tapak tilas dari almarhum kakek, Uwa Amang-Amang itu udah pernah di situ. Dan saya itu ketarik gitu kan, pengen di situ cuma gak ada teman. Dan alhamdulillahnya itu ketemu sama kumpulan ini. Akhirnya kesana lah. Iya. Mungkin kejawab itu ditungguin karena udah punya keinginan kesana gitu ya. Oke. Gitu. Nah terus kemudian kan Bang ada beberapa petilasan nih di pos 2 ada 2, terus kemudian di puncak dan sebagainya kan ada banyak tuh. Banyak. Gitu kan. Pengen nanya ini dulu sih yang masalah sukma nih. Nah, sukma yang mau diambil berarti diambil itu sama penghuni situ atau gimana? Wallahualam Bang. Kayaknya penunggu situ. Soalnya saya tadi pas cerita itu ada yang kelewat Bang. Apa tuh? Dari ada 3 bisikan. Pas saya kumpul sebelum berangkat itu, di antara mereka ini Bang, yang baru saya kenal ini, 3 orang, saya masih ingat 3 orang ini. Jadi seolah-olah mereka itu menyepelekan saya Bang. Secara tidak langsung. Nah, menyepelekan saya kalau saya itu gak mampu. Gak sanggup saya naik ke puncak. Gitu, kayak kasarnya gitu kan. Cuma pas mereka ngomong bilang kayak gitu, bisikan saya tuh kiri kanan, mau ntar duduk aja di sana. Saya bilang, gak usah. Ini saya bisikan tuh. Saya berani sumpah Pak. Ada yang bisikin saya. Emang saya sempat emosi, cuma saya tahan juga. Dan akhirnya pas sampai dari 5 menit sebelum berangkat itu bisikan lagi. Nah dari bisikan itu jelas banget. Godong ku aing ke bahasa Sunda Pak. Apa tuh artinya? Bentar sama saya salah satu mau itu Pak. Mau meninggal tuh ternyata namanya siapa? Gondrong. Gondrong. Abang kan gondrong juga.
Ini baru bang gondrong. Oh, dan 2001 belum gondrong gitu ya. Oke, tapi kan ditolongin tuh si gondrong nih gitu kan, entah apa gitu. Kita kan nggak tahu nih proses kayak gimana. Alhasil Sukmanya nggak jadi kebawa kan gitu kan. Alhasil dia malah turun kan, nggak mutusin untuk naik lagi gitu kan. Nah, ternyata kan ada beberapa oknum, ada beberapa orang gitu kan, ada beberapa pelaku yang mensalahgunakan tempat itu. Iya. Meminta sesuatu, entah itu pesugihan. Bukan tempatnya. Iya ya. Pesugihan, terus entah itu kekayaan, terus nomor togel, terus biasanya itu biar dapat kursi di anggota ONO, gitu. Naik gitu. Iya, biar derajatnya gini-gini. Nah, ini juga kacau juga sih kalau kayak gini. Jadi kan petilasan itu kan malah disalah artikan dan salah gunakan. Kita misalnya orang nggak tahu nih petilasan siapa. Wah, gue nyembah di sini deh. Gue minta kaya, gue minta ini. Itu salah tuh Bang ya. Salah lah. Iya. Dari kita punya pikiran aja. Niatan aja udah gitu ya. Udah gak bener. Ntar otomatis di sana udah pada nungguin sampai. Iya. Dan jadinya malah kasihan nama Gunung Pancar itu sendiri kan. Jelas. Nanti dijat sama orang Gunung Pancar adalah tempat ritual pesugihan. Ya kan, Gunung Kawi adalah tempat orang pesugihan. Karena kan dari oknum itu sendiri masalah gunakan tempat tersebut. Gitu kan, yang jadi brandingnya kan gitu kan. Oke, nah contohnya Gunung Kawi aja. Itu kan terkenalnya kayak gitu. Iya. Cuma di balik itu ada lagi. Ada lagi yang sisi baiknya. Iya. Cuma yang dikedepankan itu yang mistis gitu, Pak. Mistis pesugihan nih ya. Iya. Gara-gara orang oknum itu ya. Beredar lah sebuah informasi, wah dijat, jangan sini, ini tempat pesugihan kan gitu kan, kasihan kan. Jadi pendaki nggak mau ke situ jadinya kan, seharusnya dapat pendapatan dari pendaki-pendaki kan, atau mungkin orang ziarah, jadi malah kagak gara-gara kayak gitu ya. Oke. Agak serem juga. Agak serem juga. Nah, terus kemudian nih Bang, kan ada beberapa cerukan gua tuh, atau lubang. Nah, pas Abang naik ngeliat lubang-lubang itu gak? Tapi pas turun ngeliat. Nah, yang lihat beberapa lubang itu Abang dong apa ada teman Abang yang sempat ngeliat juga? Abang Anto. Abang Anto ngeliat juga. Oh. Sampai sekarang Bang Anto kalau ada apa-apa saya konfirmasi sama saya. Itu. Berarti tempat yang lubang-lubang itu tempatnya oknum-oknum yang minta sesuatu. Kalau nggak salah sih Bang, masuknya ke situ. Yang oknum yang saya agak berani gitu buka ya? gitu kan. Oke. Ngeri juga Bang. Oke, tapi Abang kayak misalkan kan kita ngelewatin suatu tempat, apalagi misalkan kita mempunyai kelebihan tersendiri gitu kan. Wah, nih tempat nih parah nih. Disalahgunain sama orang-orang nih gitu. Iya. Kayak mungkin energinya deh, positif atau negatif gitu. Iya. Lebih ke mana? Kalau menurut saya itu kalau yang kita ngelihat yang jelek itu otomatis dia itu bagus Bang. Kalau kita ngelihat yang rupanya yang jelek itu bagus. Kalau kita yang lihat yang bagus itu jelek. Kebalikannya berarti. Iya. Tapi ya intinya kita jangan lihat tampilan sosok ini. Oh sosok ini tampilannya bagus, belum tentu. Nah di gua itu ada tempat-tempat saji-saji apa sesajen nggak itu? Gak berani saya tengok Bang. Oh nggak berani? Berani. Itu ketutup alang-alang. Kalau orang yang polosan gitu ya nggak bisa bahkan. Gak bisa tembus. Jadi masih teka-teki tuh lubang-lubang itu tuh ya, gua-gua atau cerukan batu-batu itu tuh ya. Oke. Nah terus kemudian kan Abang turun nih, sampai di base camp ya, di base camp terus kan Abang sholat jadi imam, ya kan. Terus kemudian kayak ada, kalau Abang imamin berapa orang tadi? 4 atau 5? 3 gitu kan. Tapi berasa yang ngaminin tuh makmumnya kayak banyak gitu. Itu baru pertama kali apa? Pertama kali. Pernah juga sebelumnya tuh? Pertama kali. Kalau yang dulu sih itu mah imam, cuma yang jadi makmum itu makhluk lain saja. Ada tuh saya. Jin dong berarti ya. Jin muslim berarti kan? Iya. Kalau sholat ya kan? Ya tetap aja jin. Kalau bilang amin tetap aja kita mau dari. Iya juga sih, kadang kita juga kalau sholat terus amin, kadang belakang kayak ada rasa gitu ya. Oke. Berarti tuh nggak pertama kali dong maksudnya ngimamin yang ternyata ngamin itu banyak banget makmumnya gitu. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum saya ini di warung juga, yang punya warung ini Bang, saya sempat tanya gitu kan, di warung di Gunung Pancar ini saya tanya, Abang, ini kalau dari bawah sampai ke atas itu lamanya berapa jam sih gitu kan? Bang, aneh-aneh katanya. Aneh-aneh gimana kata saya kan? Nah, kata si Abang ini,
Aneh-aneh, ada yang setengah jam nyampe ke atas, ada yang 45 menit, nah, sampai ada yang 1,5 jam baru nyampe atas. Tergantung perjalanan si orangnya ini. Orang itu ya? Itu kata orang warung ini. Orang warung yang di atas? Yang di bawah. Oh, yang di bawah. Oke. Nah, terus kan kemudian turun. Ternyata nggak ketemu lagi nih sampai sekarang kan, berarti sekitar 3 tahun lamanya, ya kan? Abang dengar ya komunitas itu masih ada apa enggak? Atau apa perkumpulan itu deh kita bilang ya, perkumpulan itu masih ada apa enggak tuh? Ada. Masih ada, berarti belum bubar. Cuma sebagian dari yang 15 orang ini ya. Yang cuma kalau saya keluar gitu ya. Berarti kalau saya enggak. Perkumpulan itu masih ada, tapi orang-orang aja mungkin punya kesibukan masing-masing gitu ya. Yang itu ngurus apa gitu ya. Tapi perkumpulan itu masih ada gitu kan. Nah, gue pengen nanya lagi nih Bang. Setelah itu kan si Gondrong itu kan, yang pas pendakian di Gunung Pancar itu kan kayak diambil nih, mau diambil gitu kan. Kondisi terakhir mungkin setelah seminggu atau 2 minggu, gimana keadaan si Gondrong itu Bang? Biasa aja Bang. Biasa aja, nggak misalkan, oh pinggang gue sakit gitu. Enggak, justru dia yang biasanya sering ke base camp, dia gitu kan yang duluan. Semenjak kejadian itu nggak ada Pak. Oh. Jarang ada ke base camp. Dia udah jarang ke base camp? Base camp tuh maksudnya base camp perkumpulan itu ya? Perkumpulan. Oh, tapi sempat kontekan, Drong gimana lo kabarin Drong, udah botak belum? Udah sempet. Kabar baik, cuma sampai sekarang gondrong. Sampai sekarang gondrong, gak botak-botak ya? Oke, tapi keadaannya baik, maksudnya kan sehat gitu kan, walaupun yang penurutan dari teman-temannya Bang Rohman itu kayak mau diambil sukmanya gitu kan. Oke, Bang. Sebelum ditutup nih Bang videonya Bang, kira-kira nih Bang, apa sih Bang hikmah dari perjalanan Abang itu nih? Menurut saya sih, jauhilah sifat-sifat kesombongan itu aja. Itu aja, jauhi sifat kesombongan gitu kan, egois. Kita sadar diri gitu kan. Jangan sampai kita ini menyepelekan seseorang yang di bawah umur misalkan, atau ya intinya dari kesombongan aja itu. Ini jangan sampai kita punya sifat sombong aja. Iya, penyakit hati gitu ya, penyakit hati. Terus juga kemudian jangan sampai terjerumus ke dalam ilmu hitam gitu kan. Terus jangan percaya ke benda-benda gitu kan. Percaya dalam arti kayak tadi kayak jual ayat gitu loh, ya kan. Terus mungkin ada apa namanya kalau sekarang kan jimat, biasanya kan anak-anak isim Bang. Iya, isian. Saya pernah dulu Bang. Apa tuh? Isim, cuma saya nggak pakai gitu kan. Saya nggak pegang apa-apa, cuma saya didodet. Oke. Jadi ya udahlah, hidup ya jalannya kehidupan gitu kan, yang lempeng-lempeng aja, kadang emang belok dikit tapi lempengin lagi, jangan sampai puter balik parah tuh ya kan. Oke. Yang waras aja. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Rohman nih. Sekali lagi terima kasih banyak Bang ya, udah mampir ke sini, dan kita doakan semoga Bang Rohman sehat selalu Bang ya, panjang umur rezeki itu kan. Begitu juga teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Rohman ini bukan untuk nakut-nakutin ya teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Rohman, makasih banyak ya. Alhamdulillah. Bungkus.